Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube YD22. Salam persaudaraan badulur-dulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Badulur-dulur dimanapun berada, di sini saya menyampaikan, memberikan sebuah pengetahuan buat dulur-dulur tentunya, yang mana kita semua sudah tahu bahwasanya kemelut di Esa Trate itu ada 16, ada 17. Dan ini sebenarnya kalau kita memahami lebih mendalam, ini yang membuat bingung itu sebenarnya arus bawah. Itu yang membuat bingung. Kenapa saya bilang bingung? Karena kalau kita melihat secara umum, ini susah untuk nek coro Jawane ku ngudari iki tetap susah. Kenapa saya bilang susah? Sebenarnya intinya itu banyak sedulur-sedulur itu banyak yang tidak suka. Karena di situ ada beberapa poin yang memang di situ kurang pas. Kurang pasnya di mana? Itu keduanya. Kenapa saya bilang keduanya? Yang pertama, pihak Kang Mas Topik. Kalau memang itu yang memang diakui, ya silakan menduduki PAM, silakan menduduki Padepokan Pusat Madiun. Tapi nggak segampang itu, karena Pusat Madiun sendiri itu punya pengurusan. Nggak segampang itu, dan tidak semudah itu. Jawa Timur itu luas, Pusat Madiun itu juga bukan sedikit yang mengikuti Pusat Madiun. Termasuk saya sendiri, saya ikut di kepengurusan Pusat Madiun. Kenapa saya ikut kepengurusan Pusat Madiun? Karena asal muasalnya, intinya itu kan di Padepokan. Sama kalau negara kita itu seorang presiden, yaitu tinggalnya di Istana Negara. Itu yang kita anut. Kalau di Esa Trate, ya pusatnya di Madiun. Kalau memang Kang Mas Topik itu memang ingin menyatukan, ya kembali ke Pusat Madiun. Tapi nggak segampang itu. Intinya di sini, kalau menurut kita sebagai arus bawah, sebenarnya kuncinya cuma satu. Kalau bisa duduk bareng, yang sepuh-sepuh yang kayak seperti Kang Mas Topik itu duduk bareng dengan kepengurusan Pusat Madiun, insya Allah di situ pasti bisa. Dan ini susah untuk duduk bareng itu, nggak segampang itu juga. Nah, di sini bisa selesai kalau kita semua ini bukan harus nyawiji. Kalau nyawiji tidak akan pernah ketemu, sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu. Kalau nyawiji itu, nyawiji bukan jalan keluar. Jalan keluarnya itu adalah parluh kembali. Kapan kita parluh kembali? Jadi satu. Nah, di saat parluh itu nantilah siapa yang menjadi kepengurusan itu harus menduduki pusat. Nah, itu yang harus dinut. Intinya semua saudara itu banyak yang tidak suka, baik dari Pusat Madiun ke kepengurusan Kang Mas Topik. Sebaliknya, pihak Kang Mas Topik itu banyak juga saudara-saudara yang tidak suka kepengurusan Mas Murjoko. Ini kan tidak nyambung sebenarnya, saling tidak menyukai. Nah, ini yang susah dipersatukan tuh di sini. Ya kita ini sebagai arus bawah, taunya hanya mendidik, melatih untuk adik-adik kita, mengikuti alurnya.
Pusat Madiun itu jelas karena menduduki PAM. SZRAT itu besar sekali, anggotanya terbesar, terbanyak. Lah kalau yang memimpin itu tidak ada di Padepokan Pusat Madiun, ya ini tetap akan menjadi sebuah problem. Tentu banyak sedulur-sedulur yang tidak suka. Jadi intinya bisa selesai kalau memang sedulur-sedulur yang sepuh-sepuh itu memang cobalah legowo bertemu di Pusat Madiun. Kenapa harus di Pusat Madiun? Karena itu rumah kita, rumah terbesar kita, rumah kebanggaan kita. Di situ kita duduk, kita coba di situ satukan semuanya. Bukannya wiji, tapi disatukan. Kita bersatu kembali, kita saling memaafkan. Jalan keluarnya nanti pasti ketemu. Ini adalah keluhan arus bawah, keluhan kita sebagai warga-warga yang jauh dari pusat. Banyak yang bingung, banyak sekali. Kita harus ikut mana, kita harus ikut mana. Karena di antara keduanya itu saling membenarkan memang. Menurut Kang Mas Murjoko, ia paling benar. Sebaliknya, menurut Kang Mas Taufik, ia paling benar. Semuanya benar. Tapi caranya saja yang mungkin kurang pas. Ya mau gimana lagi lah. Intinya di sini saya hanya menyampaikan unek-unek. Ya intinya kalau saya ikut Pusat Madiun, sebab saya itu asalnya dari Madiun, dan bahkan Padepokan itu milik SZRAT. Siapapun yang menjadi ketua umum di situ ya harus menduduki Padepokan Pusat Madiun. Harus menduduki di situ. Nah, itulah yang baru diinut yang di situ. Ini kan ribet sebenarnya, ribet sekali. Yang disahkan oleh pemerintah itu Kang Mas Taufik, tapi mereka nggak mau menduduki PAM. Kalau ingin menduduki PAM, ya nggak segampang itu. Nah, di sini yang harus kita pecahkan harus bagaimana. Ya mudah-mudahan kami berharap, mudah-mudahan SZRAT ini kembali seperti dulu. Zamannya Mas Imam, zamannya Mas Tarmaji, itu masih di Padepokan Pusat Madiun. Intinya di sini saya hanya memberikan sebuah unek-unek karena banyak sekali dulur-dulur yang mempertanyakan di komentar saya. Banyak sekali yang menanyakan di WA saya, itu banyak sekali. Ini bagaimana, ini bagaimana. Lah kalau saya bisanya apa? Kita ini orang bawah. Ya mudah-mudahan kita dulur-dulur semua bagi arus bawah semuanya. Yang penting saling menghormati. Ya kita pasrahkan saja semua ke pengurus pusat. Pengurus pusat itu lebih memahami, lebih mengerti dengan adanya dinamika ini, terutama di media sosial. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini, sebenarnya ini hanya sebatas unek-unek. Ini harus bagaimana, penyelesaiannya seperti apa. Nah kalau menurut pribadi saya, ya memang jalan satu-satunya harus ketemu di Padepokan Pusat Madiun, karena itulah rumah kita. Nah disitulah nanti kita berbincang-bincang, mungkin situ yang sepuh-sepuh, yang kepengurusan di situ harus menyelesaikan. Mudah-mudahan itu bisa selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Di sini saya tidak bermaksud untuk mengadu domba, bukan. Saya juga merasa terenyuh, saya juga merasa sedih kalau seperti ini tidak ada jalan penyelesaian. Alhamdulillah kalau dengan cara-cara dewasa, mudah-mudahan selesai. Kita doakan mudah-mudahan yang di atas itu cepat selesai, cepat bersatu, karena SZRAT itu banyak sekali. Mudah-mudahan pemahaman ini buat dulur-dulur bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.